Tuhan, Engkau pernah ada di tengah dunia ini. Engkau melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Bukan hanya bagi orang-orang yang baik, tapi bagi orang-orang yang berdosa juga Engkau lakukan itu. Biarlah sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kami juga belajar untuk meneladani kasih Tuhan yang mau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, pimpin berkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang dengan segala kelemahan dan keterbatasan, dia sudah mempersiapkan bagian firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberikan dia kuasa, kemampuan untuk memperkatakan firman ini. Terima kasih Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati mereka supaya mereka benar-benar boleh mengalami Tuhan melalui firman ini. Dan firman Tuhan ini dapat dikerjakan di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Tema khotbah pada hari ini, komunitas rohani yang saling membantu. Mari kita membaca bagian ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita masyarakat Sulawesi Utara, mungkin kita tidak asing lagi dengan semboyan dari Bapak Samratulangi. Semboyan itu terpampang jelas di Bandara Samratulangi. Saudara, tadi malam saya coba bertanya kepada anak saya yang paling besar, kamu tahu nggak semboyan ini? Dia bilang tahulah, karena kalau dia pulang ke Manado pasti dia membaca tulisan itu. Semboyan itu adalah Sitou Timou Tumoutou. Saudara, Sitou Timou Tumoutou, arti dari semboyan ini adalah manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Bahkan ketika saya membaca di dalam biografi dari Bapak Samratulangi, di situ dikatakan bahwa manusia baru dapat disebut sebagai manusia apabila dia sudah mampu untuk memanusiakan manusia yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu semboyan yang baik yang mungkin bisa menjadi teguran bagi setiap kita, khususnya kita orang yang percaya kepada Tuhan.
Apakah ketika kita hidup bersama di tengah dunia ini, kita sudah saling menghidupkan orang lain? Kita sudah memanusiakan manusia yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia hidup tidak pernah lepas dari orang lain. Itulah sebabnya Tuhan Allah di dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat 18 berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, Tuhan Allah tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Saudara, satu kali dua orang misionaris suami istri, mereka menceritakan tentang pengalaman hidup mereka. Ketika mereka menuliskan sharing mereka di dalam surat-surat permohonan doa, mereka menceritakan tentang satu pengalaman yang membuat mereka mengerti untuk apa mereka diciptakan di dunia ini dan menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, Mark dan Alice Westline adalah sepasang misionaris yang melayani di Kolombia. Dalam surat permohonan doa itu mereka menceritakan pengalaman mereka sebagai berikut. Saudara, satu kali di dalam satu peristiwa mereka mengendarai mobil di dalam cuaca gerimis pada saat menjelang Natal. Saudara, pada saat itu mereka melihat ada seorang gadis kecil berumur sekitar 4 tahun berada di antara mobil-mobil yang sedang antri di depan lampu merah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh gadis kecil ini sangat basah, dia kedinginan dan gemetar, pakaiannya compang-camping, rambutnya gembel dan dari hidungnya mengalir ingus. Saudara, apa yang dilakukan oleh gadis kecil di tengah-tengah hujan gerimis ini? Saudara, gadis kecil ini berjalan di antara mobil yang berhenti di lampu merah itu sambil mencuci lampu depan mobil karena dia terlalu pendek untuk mencuci lampu spion atau kaca mobil yang ada di atas. Saudara, ketika dia berjalan dari satu mobil ke mobil yang lain, ada beberapa sopir yang kemudian memberikan sejumlah uang kepada gadis kecil ini. Tetapi ada beberapa sopir yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh gadis kecil ini. Sehingga mereka kemudian marah, membunyikan klakson dan kemudian meninggalkan gadis kecil ini tanpa memberikan sepeser pun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu dari misionaris ini kemudian berpikir seperti ini. Saya dapat mengerti kejujuran mereka, maksudnya para sopir-sopir itu. Sebab saya pun memiliki perasaan yang sama pada situasi yang seperti itu. Ketika berlalu sambil memberikan hanya selembar uang kecil kepadanya, saya berteriak kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau biarkan ketidakadilan semacam ini di dunia ini? Kenapa engkau diam, tidak berdaya melakukan sesuatu kepada orang-orang yang seperti ini? Saudara, Tuhan Allah diam. Dia tidak berkata apa-apa kepada misionaris ini. Tetapi pada malam harinya sebelum tidur, si misionaris ini mendengar jawaban dari Tuhan. Dan kemudian dia menulis seperti ini. Pada malam hari itu Allah datang kepada saya dengan lemah lembut dan suara yang halus. Dia menjawab saya bukan dengan kata-kata kasar seperti kemarahan saya tadi pagi. Tuhan Allah berkata, aku sudah melakukan sesuatu. Aku sudah menciptakan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita dituntut oleh Tuhan menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukan saja untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi kita diutus oleh Tuhan untuk boleh melakukan sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia pasal 6 yang baru saja kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai sebuah nasihat kepada jemaat yang berada di Galatia sekaligus kepada kita orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah. Apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah dunia ini? Apa yang sudah kita berikan sebagai ucapan terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan anugerah ini.
Dari bagian yang saya baca, yang kita baca pada pagi hari ini, saya mengambil dua hal apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus menolong sesama yang jatuh di dalam dosa. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang cukup menegur saya, bahkan menjadi pemikiran saya selama membuat khotbah ini. Pertanyaan itu adalah, ketika ada yang jatuh di dalam dosa, banyak orang lebih banyak mencemooh dan menyalahkan atau lebih banyak menolong? Ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, mana lebih banyak? Orang yang menyalahkan dan mencemooh atau orang yang menolong orang yang jatuh di dalam dosa tersebut? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membaca pasal pertama dari surat Galatia ini, kita akan segera bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia. Tidak seperti biasa Paulus menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat seperti di Korintus, di Tesalonika, Efesus dan lain sebagainya, di mana dia memulai surat-suratnya itu dengan ucapan syukur dan doa. Tapi di dalam bagian ini kita akan menemukan bahwa Paulus tidak memulai dengan ucapan syukur dan doa, tapi dia memulai dengan sebuah teguran kepada jemaat yang ada di Filipi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran Paulus yang paling utama dia ekspresikan dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Dan di ayat yang ke-9 dari pasal yang pertama ini kita akan menemukan bahwa Rasul Paulus mengutuk orang-orang yang dengan sengaja, atau boleh dikatakan guru-guru palsu yang dengan sengaja memberitakan Injil yang lain sehingga menyesatkan sebagian dari orang-orang atau jemaat yang ada di Galatia. Saudara, berbeda dengan pasal yang pertama, di pasal yang ke-6 ini Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita supaya kita menegur dengan lemah lembut orang yang jatuh di dalam dosa. Mengapa demikian, saudara-saudara? Saudara, kalau kita melihat kata kedapatan yang dipakai di dalam bagian di sini, di situ dipakai kata paraptoma yang berarti tidak disengaja. Dan maksudnya di sini adalah bahwa dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak disengaja, dan itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menegur mereka dengan lemah lembut. Yang dimaksud dengan kata kedapatan di sini adalah bahwa dosa yang dilakukan di sini bukanlah dosa yang disengaja, melainkan dosa yang seperti orang tergelincir atau terpeleset, yang bisa saja dialami oleh setiap orang di jalan yang licin atau lorong yang dilaluinya. Saudara, paling tidak ada 3 dosa yang dapat dirujuk di dalam bagian ini kalau kita membaca dari surat Galatia. Yang pertama adalah berkaitan dengan guru-guru palsu, di mana orang-orang Kristen banyak yang jatuh di dalam dosa mengikuti Injil yang lain. Yang kemudian dosa yang kedua berkaitan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 15 dan 26. Dosa yang dimaksud di sini adalah dosa yang mereka lakukan yang bisa menghancurkan diri mereka sendiri ataupun orang lain. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan ibadah penyembahan kafir yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus paham betul masalah-masalah yang timbul di dalam setiap kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Betapapun baiknya manusia, suatu saat kelak dia bisa saja tergelincir atau terpeleset jatuh di dalam dosa. Dan jika ada orang yang tergelincir dalam dosa, maka kita yang rohani, maka kita yang dewasa imannya seharusnya menegur mereka itu dengan lemah lembut. Saudara, ada sebuah statement yang cukup bagus yang saya dapat. Di situ dikatakan seperti ini. Jika engkau melihat keburukan pada diriku, maka beritahu aku, bukan orang lain. Karena yang akan mengubahnya bukan orang lain, tetapi aku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali orang-orang atau mungkin ada di antara kita ketika melihat ada saudara kita, ada orang yang jatuh di dalam dosa. Seringkali kita tidak mampu atau kita tidak berani untuk memberikan teguran kepada mereka. Tapi di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita boleh menegur mereka. Menegur supaya mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Dan ketika kita menegur, kita harus menegur mereka di dalam kasih Tuhan. Saudara, kata memimpin yang dipakai di dalam bagian ini di dalam bahasa Yunaninya berarti memulihkan. Kata ini biasa dipakai di dalam Perjanjian Baru untuk membetulkan jaring atau membetulkan jala yang rusak, atau seperti tukang bangunan yang memperbaiki bangunan yang rusak, atau seorang dokter yang menyembuhkan pasiennya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita bukan untuk menghakimi, mengkritik habis-habisan sampai dia benar-benar jatuh terpuruk, ataupun menggosipkan dan menjelekkan orang yang tergelincir jatuh di dalam dosa. Tetapi tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah menolong dia supaya bangkit kembali. Bahkan supaya dia boleh berubah menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar berjalan di jalan Tuhan yang benar. Saudara, menolong orang yang jatuh adalah gaya hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang rohani harus memimpin orang yang jatuh di dalam dosa dan membawa mereka di jalan yang benar. Dengan tidak menghakimi orang yang jatuh di dalam dosa, sejatinya kita sudah menolong untuk mengalami pemulihan diri. Menolong orang yang jatuh di dalam dosa itu supaya mereka benar-benar berubah di hadapan Tuhan. Dan seharusnya kita bisa menghindari diri kita dari dosa ketika kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah sehubungan dengan ketika kita menegur orang yang berdosa tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang jatuh di dalam dosa sejujurnya berada di dalam kondisi yang lemah dan tidak berdaya. Maka sebagai orang yang kuat, kita bertanggung jawab untuk menolong mereka bangkit dan berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kita seringkali merasa sungkan atau takut untuk menegur orang yang berbuat dosa atau jatuh di dalam dosa. Ada banyak alasan yang seringkali kita katakan ketika kita tidak berani untuk menegur mereka. Kita takut membuat orang yang kita tegur itu tersinggung atau marah kepada kita. Atau mungkin kita bisa mengatakan biarkan saja, nanti dia bisa berubah. Tuhan bisa menegur dia. Dan masih ada banyak lagi alasan-alasan yang kita berikan karena kita takut untuk menegur orang yang jatuh di dalam dosa. Saudara, belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa menegur itu harus. Tetapi usahakanlah supaya teguran yang kita sampaikan itu menghasilkan kesadaran dan perubahan. Bukan menghasilkan kepahitan. Mari kita memperhatikan kisah kehidupan Tuhan Yesus ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini. Dia banyak menginsafkan orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Memang sekali-kali dia menegur mereka dengan teguran yang keras ketika orang itu tidak benar-benar mau mendengarkan nasihat yang diberikan. Tapi kadangkala Tuhan menegur mereka dengan lemah lembut. Bahkan tidak jarang kita melihat Tuhan Yesus menegur dengan memberikan perumpamaan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu dilakukan dengan tujuan supaya orang yang jatuh di dalam dosa bertobat dan kembali kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja seharusnya menjadi wadah kasih persaudaraan yang diwujudkan. Ada teguran atas kesalahan, ada pertobatan dari kesalahan yang dilakukan, ada pengampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa, dan ada hormat kepada mereka yang menegur. Semua itu harus kita kerjakan dengan dilandasi oleh kasih Tuhan kepada kita. Dan kita harus melakukannya itu mulai dari kita sekarang. Jangan menunggu orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang, ketika ada teman, ketika ada saudara kita yang jatuh di dalam dosa, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyalahkan dan mencemooh mereka? Apakah kita kemudian menggosipkan mereka dan menjelekkan mereka di belakang mereka? Atau kita berusaha
untuk menolong mereka supaya bisa bangkit kembali, supaya mereka bisa berubah dan kembali ke jalan Tuhan yang benar. Itu adalah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Membawa orang-orang yang jatuh di dalam dosa untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah kita harus menolong sesama yang menanggung beban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah seminar, seorang motivator menyuruh para pengikut atau yang mengikuti seminar ini meniup sebuah balon. Ya, masing-masing mereka diberikan satu buah balon dan dia memberikan perintah supaya mereka meniup balon itu dan kemudian menuliskan nama mereka masing-masing di balon itu dan kemudian balon-balon itu dimasukkan ke dalam satu ruangan. Saudara, otomatis ruangan itu penuh dengan 50 buah balon yang bertuliskan nama masing-masing orang yang mengikuti seminar itu. Saudara, kemudian sang motivator ini menyuruh setiap peserta itu masuk ke dalam ruangan itu dan mengambil balon-balon sesuai dengan nama mereka masing-masing. Dan dia memberikan kesempatan mereka mengambil balon itu selama 5 menit. Saudara, ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu, mereka mencari masing-masing balon mereka. Yang terjadi adalah semua kerepotan mencari nama-nama mereka. Dan alhasil ya, selama 5 menit itu tidak banyak yang bisa menemukan balon mereka masing-masing. Kemudian si motivator ini mengubah perintahnya. Dia kemudian menyuruh semua peserta itu masuk ke dalam ruangan itu dan mengambil balon itu secara acak. Nama siapa saja mereka boleh ambil. Dan kemudian balon itu mereka berikan kepada seseorang yang namanya sesuai dengan yang ditulis di dalam balon itu. Saudara, apa yang terjadi? Tidak kurang dari 5 menit, masing-masing peserta seminar itu sudah memegang balon mereka sesuai dengan nama mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Magic Johnson, seorang pemain bola basket, dia menuliskan sebuah kalimat bijak yang mengatakan, jangan bertanya apa yang bisa orang lain lakukan untuk Anda, tetapi bertanyalah apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perbuatan baik tidak terlepas dari kehidupan kita, orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Perbuatan baik harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menanggung beban sesama. Dan kita tidak membiarkan mereka masuk lebih dalam lagi ke dalam masalah dan pergumulan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Di dalam perikop ini kita menemukan Paulus 2 kali berkata mengenai menanggung beban. Saudara, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia ini seringkali membuat kita banyak sekali mengalami pergumulan, banyak mengalami masalah. Dan kita, siapapun itu, tidak akan pernah mampu menanggung masalah itu seorang diri. Kita tidak bisa menanggung penderitaan atau pergumulan itu seorang diri. Kita butuh orang lain untuk menolong kita memikul beban itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman saya sudah hampir 3 bulan ini, saudara, saya mulai merasakan efek dari pengobatan kemo saya. Kalau biasanya cuman sakit-sakit tulang-tulang saya sebentar, saya dipijit kemudian hilang. Tapi 3 bulan terakhir ini, saudara, rasa sakit itu dari tulang bahu sampai ke tulang punggung cukup saya rasakan. Dan yang lebih parah lagi, kaki dan tangan saya mulai rasa kesemutan. Dan jari-jari tangan dan kaki saya itu tidak bisa ditekuk, dilipat. Begitu ya. Saya cuman bisa lebih banyak memakai jari telunjuk dan jari jempol saya. Ya, karena tidak bisa ditekuk, sulit ditekuk, maka saya mengalami beberapa kesulitan untuk melakukan aktivitas. Saya sulit untuk mengancingkan baju, saudara. Ya, lama sekali baru bisa mengancingkan baju. Atau saya sulit untuk menunduk mengambil barang yang ada di bawah kalau jatuh. Nah, itulah sebabnya saya membutuhkan anak saya, suami saya untuk menolong saya melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang saya lakukan.
Saudara, bukan saja kita itu membutuhkan keluarga kita, orang-orang yang dekat untuk menolong kita. Tapi kita juga membutuhkan orang lain yang bahkan ada di luar kita. Bahkan mungkin kadang-kadang kita membutuhkan orang lain yang tidak kita kenal untuk menolong kita. Saudara, pengalaman saya juga ya sekitar bulan awal April itu obat kemo saya habis. Gitu ya. Saya tidak bisa pergi membeli, saya tidak bisa check up ke Pineng. Tapi kemudian saya hanya bisa berkonsultasi lewat email dengan dokter saya. Di dalam email itu dokter saya mengatakan bahwa tidak usah datang, saya cukup periksa darah dan kemudian saya bisa membeli obat kemo itu di Indonesia. Saudara, saya sudah mencari obat kemo itu di Manado, tapi tidak menemukan. Dan saya bersyukur ada seorang jemaat, Dr. Merlin Yanis, yang selalu menolong saya dalam hal yang berkaitan dengan sakit saya ini. Dia kemudian menolong saya untuk mencari di beberapa apotik yang ada di Manado, tapi kemudian karena tidak ada, bahkan dengan merek yang berbeda tapi isi atau kandungan yang sama pun tidak ada. Dan akhirnya dia mencari itu di Jakarta. Dia menelepon beberapa rekannya atau temannya dan menemukan obat itu. Saudara, saya bersyukur ada orang lain di luar keluarga saya yang boleh membantu saya. Sehingga sampai hari ini saya masih bisa mengikuti terapi pengobatan kemo itu. Saudara, kita tidak hanya membutuhkan bantuan keluarga kita saja. Tapi kita juga membutuhkan bantuan orang lain di luar keluarga kita. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua menasihatkan kepada kita supaya kita bertolong-tolongan, saling menolong, menanggung beban sesama kita, bahkan orang-orang lain di luar dari orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, jika di dalam sebuah komunitas setiap orang hanya mengejar kepentingan, hanya mengejar tujuan dan kebahagiaannya sendiri, satu saat kelak kita akan merasakan kerugiannya. Satu saat kelak kita akan merasakan akibatnya ketika kita tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Kita tidak mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tapi kita hanya mengikuti atau kita hanya mengandalkan kepentingan kita sendiri. Saudara, satu kali ada sebuah cerita tentang sepasang suami istri petani yang pulang ke rumahnya setelah mereka berbelanja. Saudara, ketika mereka pulang dari berbelanja, tikus yang ada di rumah mereka itu mencoba mencari tahu makanan apa yang dibawa oleh si petani dan istrinya. Saudara, ketika dia melihat itu ternyata salah satu yang dibeli oleh petani itu adalah perangkap tikus. Sang tikus kaget bukan kepalang ketika dia melihat bahwa yang dibeli oleh petani itu adalah perangkap tikus. Dengan segera dia kemudian pergi ke kandang dan menceritakan kepada ayam yang ada di kandang itu. Ada perangkap tikus. Sang ayam kemudian berkata, "Tuan tikus, aku turut bersedih, tapi bagi saya itu tidak terlalu berpengaruh." Sang tikus kemudian lari pergi kepada seekor kambing dan berteriak dengan hal yang sama. Namun si kambing kemudian berkata, "Aku turut bersimpati, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan." Saudara, dengan berat hati, dengan sedih, tikus kemudian berjalan pergi menemui sapi yang ada di dekat kandang itu. Dan dia juga mendapatkan jawaban yang sama, "Maafkan aku, tapi perangkap itu tidak berbahaya buat aku." Lalu tikus kemudian berlari ke hutan menemui seekor ular. Saudara, sang ular berkata, "Perangkap tikus yang kecil tidak akan mencelakai aku." Saudara, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh ular, sang tikus kemudian berjalan dengan lemah lunglai menuju ke rumah si petani. Saudara, kemudian dia menjadi pasrah dan siap menghadapi bahaya yang akan mengancam dirinya. Pada suatu malam istri petani terbangun mendengar suara keras perangkap. Dia merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan perangkap itu. Saudara, dan dia melihat bahwa ternyata yang masuk di dalam perangkap itu bukan seekor tikus. Tapi yang masuk di dalam perangkap itu adalah seekor ular. Saudara, dan ternyata ular ini sangat berbisa. Buntut ular yang terperangkap
membuat ular semakin ganas dan kemudian dia menyerang sang istri petani ini. Saudara, walaupun sang petani sempat membunuh ular ini, tapi sang istri tetap harus dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian istri petani ini merasa demam dan demamnya ini tidak turun-turun. Sehingga kemudian dia meminta kepada suaminya supaya membuatkan dia sop ceker ayam. Saudara, atas permintaan istrinya itu kemudian si petani ini membuat sop ceker ayam. Dan dia harus memotong atau menyembelih ayam yang ada di kandangnya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah makan sop ceker ayam ternyata istri sang petani ini tidak sembuh juga. Namun sakit sang istri tambah hari tambah parah. Kemudian ada seorang teman petani ini menganjurkan supaya istrinya itu dikasih makan hati kambing. Dan kemudian si petani ini menyembelih kambingnya dan mengambil hati kambing itu diberikan kepada istrinya. Namun saudara, sudah makan hati kambing, sakit sang istri tidak juga kunjung sembuh. Bahkan kemudian istri petani ini meninggal dunia. Pada saat pemakaman banyak sekali orang yang datang, sehingga petani ini harus menyembelih sapinya untuk diberikan makan kepada para pelayat yang datang pada saat pemakaman istrinya. Saudara, dari jauh sang tikus menatap dengan penuh kesedihan. Dia sudah meminta pertolongan kepada teman-temannya dan mereka menganggap itu tidak berpengaruh kepada mereka. Tapi kemudian merekalah yang menjadi korban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Jangan kita merasa bahwa itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka. Saya tidak peduli dengan mereka. Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban sesamamu. Saudara-saudara, demikianlah ketika kita bisa menanggung beban, saling menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita, dikatakan bahwa kita sudah memenuhi hukum Kristus. Saudara, saling menolong adalah salah satu perwujudan nyata dari adanya kasih Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus melakukan itu. Saudara, beberapa hari yang lalu di dalam koran Kompas, ya, tanggal 18 Mei 2020, di situ di dalam artikel utamanya berjudul Solidaritas Kian Tumbuh. Di situ menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berada di peringkat kelima besar sebagai negara yang jiwa sosialnya tertinggi sejak tahun 2009 sampai 2019. Dan bahkan Indonesia menduduki peringkat 1 dunia untuk partisipasi sipil dalam kegiatan sosial. Saudara, di dalam tulisan itu Imam B. Prasojo, seorang sosiolog Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa di hampir semua bencana yang terjadi, mulai dari bencana yang kecil yang terjadi di depan mata dari rakyat Indonesia, sampai kemudian bencana gempa bumi, tsunami, bahkan pada belakangan ini bencana akibat COVID-19 ini, solidaritas sosial bangsa menjadi begitu sangat kuat. Warga atau komunitas dan lembaga-lembaga yang lain bergerak untuk melakukan gerakan sosial. Berbondong-bondong semua orang melakukan bagian mereka untuk menggalang dana. Saudara, ini merupakan suatu gerakan yang patut diacungkan jempol. Karena apa? Karena di tengah-tengah situasi yang sulit, di mana bukan 1-2 orang yang mengalami dampak, tapi semua orang mengalami dampak. Bahkan kepada pengusaha-pengusaha besar sekalipun merasakan dampak ini. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang, masih ada begitu banyak orang yang mau melakukan aksi untuk membantu, untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan tidak terkecuali orang Kristen dan lembaga-lembaga Kristen lainnya ikut ambil bagian untuk menolong, membantu orang-orang yang membutuhkannya. Saudara, yang menjadi tanda awas bagi kita orang Kristen, apakah gerakan sosial, gerakan peduli yang kita lakukan itu benar-benar didorong oleh motivasi yang benar.
Mari kita terus berkaca dari teladan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan tidak dengan motivasi yang tidak benar. Semata-mata Tuhan Yesus melakukan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dia lakukan dengan hati yang tulus. Didorong oleh belas kasihan kepada mereka yang dia lihat benar-benar membutuhkan pertolongannya. Saudara, Yesus tidak memandang enteng penderitaan siapapun. Dia melakukan begitu banyak mujizat kepada berbagai orang dari latar belakang yang berbeda. Yesus bergerak berdasarkan kasih dan belas kasihan. Tanpa melihat apakah orang itu orang Yahudi atau bukan. Teman atau bukan. Dia kenal atau tidak dan sebagainya. Yesus melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita melakukan semua itu dengan tulus tanpa ada motivasi-motivasi yang lain. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari kita melakukan kasih, tindakan kasih itu bukan karena kita ingin dipuji, bukan dengan hati yang berpura-pura, tapi benar-benar kita melakukan tindakan kasih itu dengan motivasi yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mari kita melakukan sesuatu yang bisa menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan selagi masih ada kesempatan, mari kita menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Mungkin hidup kita sendiri belum cukup mapan, saudara. Masih ada masalah, masih ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Namun sebentuk hati yang penuh dengan kasih, ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan dan kita memberikan itu, kasih yang sedikit itu akan menjadi sangat besar bagi orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sebentuk kasih yang kecil apabila kita memberikan itu dengan tulus hati, maka itu bernilai tinggi di mata Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menunggu hidup kita bebas dari masalah dan beban kehidupan untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Karena hari itu mungkin tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Kesempatan-kesempatan itu tidak pernah akan datang dua kali di dalam kehidupan kita. Jadi selama kita masih bisa memberikan bantuan kepada orang lain, mari kita berikan kepada mereka. Meskipun kita sendiri memiliki kebutuhan atau kesulitan tersendiri, kita masih bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, satu kali seorang kaya mengeluh kepada temannya. Dia mengatakan seperti ini kepada temannya. Banyak orang tidak menyukai saya. Mereka mengatakan saya itu orang yang egois dan kikir. Tapi dalam surat wasiat saya sudah menyumbangkan semua milik saya kepada satu lembaga amal. Saya sudah menghibahkan semua harta kekayaan saya kepada lembaga tersebut setelah saya nanti meninggal dunia. Temannya itu kemudian berkata begini, mungkin cerita ini, cerita tentang sapi dan babi bisa memberi engkau sebuah pesan. Saudara, temannya ini mengatakan seperti ini kepada dia. Satu hari babi datang kepada sapi dan mengeluh. Orang selalu berbicara tentang keramahan. Memang benar kamu sudah memberi mereka susu. Tetapi mereka mendapatkan begitu banyak dari saya. Mereka mendapatkan daging saya. Bahkan mereka memasak kaki saya untuk makanan-makanan mereka yang enak-enak. Ya, saudara, kita juga suka makan kaki babi ya. Jadi si babi ini katanya mengeluh kepada si sapi. Banyak orang menikmati daging, bahkan kakinya juga, bahkan ekornya juga orang suka menikmati. Meski demikian tidak seorang pun menyukai saya. Bagi mereka saya hanya seekor babi. Kenapa begitu? Si babi ini bertanya. Sapi itu kemudian merenung sejenak dan berkata, mungkin karena saya memberikan selagi saya masih hidup.
Saudara, cerita ini juga mungkin mengingatkan bagi kita sekalian. Kadangkala kita mungkin merencanakan nanti setelah kita mati, kita akan memberikan harta saya kepada orang lain. Itu baik, tapi tidak cukup. Karena yang diinginkan adalah mari ketika kita masih hidup, ketika kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita lakukan. Selama kita masih hidup, selama masih ada kesempatan. Mari kita jangan jemu berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Lakukanlah dan berikanlah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Meskipun itu mungkin tidak akan pernah cukup, tetapi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita. Di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudara, apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, lakukan juga kepada mereka. Maka mereka juga akan membalas, melakukan yang baik kepada kita. Kalau kita ingin di dalam komunitas kita ada orang yang memperhatikan kita, maka kita perlu terlebih dahulu memperhatikan orang lain. Kalau kita rindu sebagai orang yang berdosa, kita diampuni oleh orang lain, maka mari kita juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukankah Tuhan Allah sudah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Dia mau menolong kita, bahkan Dia mau mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, kita mau di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan ini, kita mau menolong orang yang jatuh di dalam dosa supaya mereka bangkit kembali, mereka bisa bertobat, mereka bisa berubah, bahkan melakukan sesuatu bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan mari sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan itu juga, kita belajar untuk menanggung beban sesama kita. Biarlah Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami mungkin terlalu sering mendengar bagian firman Tuhan ini. Tapi betapa sering kami juga lalai untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Ketika ada orang yang jatuh di dalam dosa, kami bahkan sering membicarakan mereka di belakang. Kami sering mencemooh mereka, menjelek-jelekan mereka. Bahkan kami mengkritik habis-habisan sampai mereka menjadi orang-orang yang terpuruk dan tidak mampu bangkit lagi untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami sulit juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Karena kami masih memikirkan kepentingan kami. Tuhan tolong supaya di tengah-tengah kesulitan hidup kami juga masih bisa belajar untuk boleh menolong sesama kami, bahkan menolong orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Biar kami terus belajar untuk menjadi murid Tuhan, yang mengikuti teladan Tuhan, melakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.